Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 2019 61040. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Pertama, keterampilan bertanya. Pada hakikatnya, melalui bertanya, kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis, berbobot, mudah dimengerti atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah: 1. Menimbulkan rasa keinginan tahu. 2. Merangsang fungsi berpikir. 3. Memfokuskan perhatian siswa. 5. Mendiagnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 2019 61040. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Pada hakikatnya, melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis dan multi arah. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan yang dilakukan cukup berbobot, mudah dimengerti, atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah: 1. Menimbulkan rasa keinginan tahu. 2. Merangsang fungsi berpikir. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir. 4. Memfokuskan perhatian siswa. 5. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 6. Mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. 7. Merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik. Keterampilan bertanya ini mutlak harus dikuasai oleh guru, baik itu guru pemula maupun yang sudah berprofesional, karena dengan mengajukan pertanyaan, baik guru maupun siswa akan mendapatkan umpan balik dari materi serta juga dapat mengunggah perhatian siswa atau peserta didik. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Teknik bertanya, jenis pertanyaan. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap sesuatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Penguatan verbal mengungkapkan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan penguatan nonverbal dinyatakan dengan memiliki gerakan tubuh. Pemberian sesuatu dan lain-lainnya dalam rangka
pengelolaan kelas dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif, sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Manfaat penguatan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian dalam belajar, mengembangkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, komponen dan prinsip-prinsip keterampilan memberi penguatan. Komponen-komponen itu adalah penguatan verbal diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pilihan, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Dan penguatan nonverbal terdiri dari penguatan berupa mimik dan gerakan bahan penguatan dengan cara mendekati penguatan dengan sentuhan kontak, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi menunjukkan pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan meningkatkan perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka berpusat pada pembelajaran komponen-komponen keterampilan. Mengadakan variasi keterampilan. Mengadakan variasi terdiri dari 3 kelompok, yaitu variasi dalam cara atau gaya mengajar guru, variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Keempat, keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan terbagi 2, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada dengan unsur-unsur yang dikaitkan dengan menggunakan hukum rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan, dan penyajian suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kejelasan penggunaan contoh, ilustrasi pemberian tekanan dan penggunaan beralihkan. Pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi kelangkaan buku sebagai cara dan sumber belajar. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membentuk siswa memahami berbagai konsep,
hukum prosedur, dan sebagainya. Secara objektif, pembimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi kesempatan untuk menghayati proses penalaran serta memperoleh tentang pemahaman siswa. 5. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 1. Membuka pembelajaran. Kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya sebuah pembelajaran. Tercapainya tujuan pengajaran, penentuan pada metode mengajar guru di awal pembelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelumnya mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam memperkenalkan pelajaran, komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam membuka pembelajaran. Hubungan dengan kelas, ada banyak hal yang masih mengikat perhatian murid di luar ruangan kelasnya. Hal tersebut dapat membuat murid tidak memperhatikan pembelajaran yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menetapkan titik hubungan antara murid dan pembelajaran yang disampaikan. Pembukaan pembelajaran harus sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Guru juga harus dapat membangkitkan minat belajar sampai murid dapat memusatkan perhatian mereka kepada pembelajaran. Pembukaan pembelajaran dengan metode yang terbaik pun tidak akan ada manfaatnya jika tidak mampu membawa muridnya untuk memusatkan perhatian mereka. Menghubungkan pembelajaran, hubungan pembelajaran dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Setiap pembelajaran baru yang diajarkan merupakan bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Pembelajaran itu harus dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya agar menarik perhatian murid dan menajamkan pengertian mereka terhadap rangka pembelajaran tersebut. Dan kita dapat menyajikan dengan lebih menarik, tetapi penuh dengan penyampaian pokok berita dan sebuah surat kabar, menguraikan pelajaran setelah disiapkan mutu persiapan, dapat terlihat pada waktu pengajaran itu disampaikan. Satu hal yang perlu diingat, jika tidak ada murid yang belajar dari pengajaran tersebut, itu berarti guru belum mengajarkan pembelajaran itu. Kedua, penutup pembelajaran. Jangan akhiri pembelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin. Agar sesuai, guru perlu merancang sesuatu penutup yang tidak tergesa-gesa dan juga dengan doa sekitar 3-5 menit. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran. Merangkum pelajaran sebagai penutup. Hendaknya guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. Ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berguna diskusi kelas atau penyampaian garis besar pelajar, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang disampaikan selama jam pelajaran dengan menekankan fakta dasar pelajaran tersebut. Menyampaikan rencana belajar berikutnya. Waktu menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan rencana pelajaran berikut. Guru dapat memberikan kiasan pelajar untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan hal ini dapat merancang keinginan belajar mereka. Sebelum kelas dibubarkan,
ungkapkanlah pelajaran yang akan disampaikan minggu depan dan kemukakan rencana-rencana di mana murid dapat mengambil bagian dan pelajaran mendatangkan bangkit minat. Guru tentu ingin murid-muridnya kembali di pertemuan berikutnya dengan penuh semangat. Oleh karena itu, biarkan murid pulang ke rumah mereka dengan satu pertanyaan atau pertanyaan yang mengesankan yang dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu mereka. Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah satu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informasi dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan mengolah kelas yaitu preventif adalah yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran dan reoresif yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan persorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk berkelompok kecil dan seorang untuk persorangan. Pengajar kelompok kecil dan persorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Dengan format mengajar ini ditandai oleh adanya hubungan interpersonal yang lebih akrab dan sehat antara guru siswa, adanya kesempatan bagi siswa belajar sesuai dengan kemampuan minat cara dan kecepatannya, adanya bentuk dari guru, adanya keterlihatan siswa dan merancang kegiatan belajarnya, serta adanya kesempatan bagi guru memainkan berbagai peran dan kegiatan pembelajaran. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan dengan tujuan, topik, materi, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan ini adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing, dan
memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, keterampilan merancang dan melaksanakan. Terima kasih.